bangsa memiliki sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional masing-masing suatu bangsa berdasarkan pada kebudayaan. Budaya tersebut syarat dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang melalui sejarah sehingga mewarnai seluruh gerak hidup suatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cici Suryati dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Primagraha. Di video kali ini kita akan membahas sistem pendidikan nasional. Baik teman-teman, sebelum kita membahas mengenai kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan, terlebih dahulu kita akan bahas apa sih itu pendidikan nasional Indonesia. Jadi, pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasar kepada pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia, yang mana sistem pendidikan nasional ini diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta di bawah tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta menteri-menteri lainnya. Seperti pendidikan agama oleh Menteri Agama, Akbari oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan, dan juga departemen lainnya yang menyelenggarakan pendidikan, yang mana sering kita sebut sebagai diklat. Jadi itulah yang dimaksud dengan pendidikan nasional. Selanjutnya kita akan membahas kelembagaan pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kelembagaan pendidikan dapat dilihat dari dua segi, yakni segi jalur pendidikan dan program serta pengelolaan pendidikan. Baik, kita akan bahas satu persatu dari kelembagaan pendidikan. Selanjutnya ada jalur pendidikan. Jalur pendidikan ini terbagi menjadi dua. Ada jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan, yang mana sifatnya ini formal, dalam artian diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan pemerintah dan mempunyai keseragaman pola yang bersifat nasional. Nah, yang selanjutnya ada jalur pendidikan luar sekolah. Jalur pendidikan luar sekolah ini merupakan pendidikan yang bersifat kemasyarakatan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar, tetapi tidak berjenjang dan tidak berkesinambungan, seperti kepramukaan, palang merah remaja, dan berbagai kursus-kursus yang lainnya, yang mana sifatnya ini tidak formal, dalam arti tidak ada keseragaman pola yang bersifat nasional. Baik, itulah jalur pendidikan. Selanjutnya ada jenjang pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 Bab 1 Pasal 1 Ayat 5 menjelaskan bahwa jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik serta keluasan dan kedalaman bahan pengajaran. Nah, jenjang pendidikan ini terbagi menjadi tiga. Ada jenjang pendidikan dasar, ada jenjang pendidikan menengah, dan jenjang pendidikan tinggi. Baik, kita akan bahas satu persatu dari jenjang pendidikan. Baik, yang pertama ada jenjang pendidikan dasar. Nah, jenjang pendidikan dasar ini diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar, yang mana fungsinya ini mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah. Yang kedua ada jenjang pendidikan menengah.
Nah, jenjang pendidikan menengah ini berfungsi sebagai lanjutan dan perluasan pendidikan dasar. Nah, dan dalam hubungan ke atas mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan tinggi ataupun memasuki lapangan kerja. Nah, pendidikan menengah ini terdiri atas pendidikan menengah umum, pendidikan menengah kejuruan, dan pendidikan menengah luar biasa. Ada juga pendidikan menengah kedinasan dan juga pendidikan menengah keagamaan. Yang terakhir ada jenjang pendidikan tinggi. Nah, jenjang pendidikan tinggi ini merupakan kelanjutan dari pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan pengembangan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Nah, di jenjang pendidikan tinggi ini melaksanakan misi. Misi tersebut berupa tridharma yang berisi tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya ada program dan pengelolaan pendidikan. Yang pertama ada jenis program pendidikan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989, Bab 1 Pasal 1 Ayat 4 Nomor 2 Tahun 1989 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan jenis pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokkan sesuai dengan sifat dan kekhususan tujuannya. Nah, jenis pendidikan ini meliputi pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, dan pendidikan keagamaan. Yang pertama ada pendidikan umum. Pendidikan umum adalah pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat akhir masa pendidikan. Nah, pendidikan umum ini berfungsi sebagai acuan umum bagi jenis pendidikan lainnya. Nah, yang termasuk ke dalam jenis pendidikan umum ini ada SD, SMP, SMA, dan universitas. Selanjutnya ada pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang pekerjaan tertentu, seperti bidang teknik, jasa boga dan busana, perhotelan, kerajinan, administrasi perkantoran, dan lain-lain. Nah, yang termasuk ke dalam jenis pendidikan kejuruan ini ada STM, SMTK, SMIK, dan SMEA. Selanjutnya ada pendidikan luar biasa. Nah, pendidikan luar biasa ini merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik atau mental. Nah, yang termasuk ke dalam pendidikan luar biasa ini ada SDLB, yaitu Sekolah Dasar Luar Biasa. Selanjutnya ada pendidikan kedinasan. Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai atau calon pegawai suatu departemen pemerintah atau lembaga pemerintah non-departemen. Nah, yang termasuk ke dalam pendidikan kedinasan ini ada SPK, yaitu Sekolah Perawat Kesehatan, ada APDN, yaitu Akademik Pemerintah Dalam Negeri. Selanjutnya ada pendidikan keagamaan. Nah, pendidikan keagamaan merupakan pendidikan khusus yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat melaksanakan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama. Nah, yang termasuk ke dalam pendidikan keagamaan ini ada Madrasah Ibtidaiyah atau sering kita sebut MI, ada Sanawiyah atau MTS, ada PGAN yaitu Pendidikan Guru Agama Negeri, dan ada juga IAIN yaitu Institut Agama Islam Dalam Negeri.
ada kurikulum program pendidikan. Konsep sistem pendidikan nasional ini direalisir melalui kurikulum. Nah, kurikulum ini memberi bekal pengetahuan, sikap, dan keterampilan kepada peserta didik. Dalam hubungan dengan pembangunan nasional, kurikulum pendidikan nasional mengisi upaya pembentukan sumber daya manusia untuk pembangunan. Nah, dalam kaitan ini, kurikulum mengandung dua aspek. Yang pertama ada aspek kesatuan nasional yang memuat unsur-unsur penyatuan bangsa. Yang kedua ada aspek lokal yang memuat sifat-sifat kekhasan daerah baik yang berupa unsur budaya, sosial, maupun lingkungan alam yang menghidupkan sifat kebinekaan dan merupakan kekayaan nasional. Selanjutnya ada upaya pembangunan pendidikan nasional. Yang pertama ada jenis upaya pembaruan pendidikan. Nah, jenis upaya pembaruan pendidikan ini terdiri atas pembaruan landasan yuridis, pembaruan kurikulum, pembaruan pola masa studi, dan pembaruan tenaga kependidikan. Yang kedua ada dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional. Dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional berupa ketentuan-ketentuan yuridis yang menjadi dasar, acuan, serta mengatur penyelenggaraan sistem pendidikan nasional seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, GBHN, Undang-Undang Organik Pendidikan, Peraturan Pemerintah, dan lain-lain.